Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lustagu. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Jadi, kami di sini akan menjelaskan pengertian dari desa, tipologi desa, dan karakteristik desa. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk menjelaskan materinya masing-masing. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adelberta Luna. Saya akan menjelaskan pengertian desa berdasarkan 5 referensi yang kami dapatkan. 1. Judul buku desa, penulis Soetarjo Karto Hadi Koesomo. Desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah desa. 2. Judul buku Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, penulis Dr. P.J. Baumann. Desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama, sebanyak berapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal. 3. Judul buku Sosiologi Pedesaan, penulis Ir. Yayuk Yuliati MS dan Mangku Purnomo SP. Desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. 4. Judul buku Desa, Kota, dan Permasalahannya, penulis Drs. R. Bintaro. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. 5. Didapatkan dari skripsi penulis Yosef Wango. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan yang berada di kabupaten atau kota. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Karus Deke. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa saja tipologi pedesaan. Yang pertama, tipologi desa dapat dilihat dari segi mata pencarian pokok yang dikerjakannya. Tipologi desa sesuai dengan mata pencariannya sebagai berikut. 1. Desa pertanian. Biasanya dilandasi oleh mayoritas pekerjaan dari penduduknya adalah pertanian tanaman budidaya. Desa ini bisa pertanian lahan sawah dan tegal dengan karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, desa peternakan. Desa peternakan merupakan desa di mana penduduknya mempunyai mata pencarian utama peternakan. Meski ada mata pencarian lain, namun peternakan tetap merupakan pencarian utama. 3. Desa industri. Desa industri terbagi atas 2 macam. Yang pertama, desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun modern. Yang kedua, desa industri yang memproduksi barang-barang kerajinan. Sumber dari buku Sosiologi Pedesaan, penulis Ir. Yayuk Yuliati MS. Yang kedua, tipologi desa berdasarkan tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggal, pedesaan terdiri dari yang pertama, desa pegunungan, yang kedua desa petani, yang ketiga desa dataran rendah, yang keempat desa sungai. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis Ir. Yayuk Yuliati MS. Yang ketiga, tipologi desa dilihat dari beberapa aspek, demikian seperti mata pencarian, tentang pola interaksi sosial yang terjamin. Tipologi desa dapat dihubungi dengan Perundangan Indonesia UU NRI nomor 22 tahun 1998 bahwa desa adalah bentuk otonomi terendah sesudah kota. Penulis Dr. Andus Adan Nasra Jamladin. Sumber buku Sosiologi Pedesaan. Yang keempat, tipologi pedesaan, teknik untuk mengenal desa yang banyak jumlahnya sehingga konkret permasalahannya. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis Sokjo Pujiwati Sakjoyo. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Marianus Rusdoa. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pedesaan dari 5 sumber. Sifat dan karakteristik secara umum dapat keadilan atau di lingkungan hidupnya. Karakteristik desa secara kontraskan dengan penghasilan masyarakat. Kota dan desa, gambaran masyarakat masih bersahaja, sederhana, dan apa adanya atau alam dan damai. Pengertian ini sebagai bentuk dengan masyarakat kota yang maju. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis Dr. Andon Naswah Jamaladi MAG. 2. Pada umumnya, kehidupan desa masih patut pada tradisi desa dan adat istiadat turun-temurun. Di samping kuat, penduduk desa mempunyai psikologi yang bersoratif, lautodo, dan fatais, dan suku curiga orang lain. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis Fr. Yayu Yuliati MS. 3. Desa memiliki 2 karakteristik atau lain karakteristik yang bersifat polari atau kontraks satu sama lain. Ada yang konkret, karakteristik kontras hanya sebagai suatu tipe ideal. Karakteristik kontras terentang suatu kesiunan untuk mendapatkan siunan yang dapat menjadi patokan yang lebih konkret untuk menempatkan gejala desa. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Besarnya peranan kelompok primer. 2. Faktor geografis. 3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet. 4. Homogen. 5. Mobilitas sosial tinggi. 6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar didasarkan atas kepentingan daripada kedaerahan. Lebih banyak tersedia lembaga atau fasilitas untuk mendapatkan barang dan pelayanan. 8. Lebih banyak mengubah lingkungannya. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis Dr. Drs. Rahir Dio MSc. 4. Menurut Sejono Sekanto mengemukakan bahwa karakteristik desa merujuk pada konsep loyalitas atau masyarakat setempat yang memiliki wilayah dan adat setempat. Wilayah setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis. Sumber buku Sosiologi Pedesaan, penulis buku Insinyur Yayu Yuliati MS. 5. Desa perikanan dan pelayaran. Di tepi laut yang menyajikan banyak ikan yang dapat diperdagangkan kepada orang lain. Dibentuk desa oleh orang-orang penangkapan ikan atau orang-orang pelaut yang pekerjaannya menyangkut barang-barang dengan dagangan ke seberang lautan. Demikian juga hanya di tepi sungai-sungai yang besar. Demikianlah terjadinya desa-desa perikanan dan pelayaran di tepi-tepi laut dan sungai besar. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin ada kesalahan, kami minta maaf. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian saja dan terima kasih.